Halo guys, malam ini saya akan membahas tentang prospek dari right issue salah satu emiten sejuta umat ya. Nah, ini adalah emiten Friend, kode sahamnya FREN, Smart Friend ya. Video ini saya buat sekarang tanggal 17 Maret ya, jam 12.40 subuh, 12.40 pagi ya. Jadi saya belum tahu bagaimana hasil dari nanti right issue-nya seperti apa, pergerakan sahamnya seperti apa. Namun saya akan mencoba memberikan analisa kira-kira apa yang harus kita cermati menjelang right issue dari Friend. Nah, sebelumnya saya ada disclaimer ya, bahwa di video ini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual saham apapun. Jadi saya di sini pure hanya berbagi analisa saja. Semua resiko ada di tangan masing-masing investor. Oke, kita lihat ini prospektus Friend sudah keluar ya, di mana dia akan menerbitkan ini ya 7 miliar saham seri C dengan nominalnya nggak usah dianggap. Ya, yang dianggap adalah harga penawarannya Rp120 per lembar saham, sehingga dia akan mendapatkan dana Rp840 miliar kalau ditebus semua ya. Dan selain mengeluarkan saham R, dia akan juga mengeluarkan warren ya, 91,99 miliar. Warren seri 3 bla 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 bla. Nah, yang kemudian akan dilaksanakan di 23 April. Oke, saya buatkan ini ya, ini ada tanggal-tanggalnya dan saya sudah buatkan ringkasannya. Ringkasannya seperti ini, guys. Jadi ini Friend prospektusnya keluarnya itu tanggal 5 Maret 2021. Nah, ini bisa kita cek ya di situsnya idx.co.id di tanggal 5 Maret. Mana ini? Nah, ini ya 5 Maret ini ringkasan risalah ini. Nah, keluarnya akan seperti ini hasilnya. Sebelumnya di berapa ini? Nah, ini kan dia sempat tanggal 4 Maretnya kan dia RUPS ya. RUPS-nya tanggal 4 Maret terus hasilnya dikeluarkan di tanggal 5 Maret. Oke, saya akan langsung melihatkan di hasil ini ya, di rangkumannya. Prospektusnya itu keluarnya tanggal 5 Maret dan di tanggal tersebut harga sahamnya itu opennya 89, closingnya itu di angka 87. Nah, artinya ada sedikit penurunan ya. Terus untuk saham right issue-nya pun come date-nya itu akan di tanggal 19 April 2021. Harga sahamnya nanti kita masih belum tahu. Terus pendistribusiannya di tanggal 23 April 2021 ya. Ini ya jumlah saham right-nya ada 7 miliar, harga tebusnya 120 per lembar saham. Dana yang akan didapat adalah 840 miliar dari saham R. Rasionya masih belum keluar ya, berapa banding berapa. Untuk warrennya ada 91,99 miliar lembar dengan harga tebus Rp100 sehingga mendapat dananya itu 9,1 triliun. Nah, ini cukup besar ya. Besar banget, di mana batas akhir warrennya itu di 5 tahun lagi ya, 22 April 2026. Untuk info saja, saham Smart Friend ini punya equity itu 12,3 triliun dengan market cap sebesar 22 triliun. Nah, sebelum kita menganalisa saham Friend, saya ingin kita flashback dulu ke right issue yang terjadi di tahun 2020, di mana right issue-nya di saham Medco ya. Saat itu saya ikut membeli saat come date ya, saham right issue saham Medco-nya, sehingga saya ikut right issue-nya. Tapi saya kena jebakan oleh kena jebakan lah dalam right issue-nya si Medco ini. Nah, saya ketika melihat right issue-nya Medco ini sangat amat yakin dengan prospek dari Medco. Secara perusahaan saya yakin, terus di right issue di prospektusnya pun ada hal-hal yang membuat saya sangat confident ya. Nah, saya akan membahas ya. Medco ini keluar prospektusnya itu tanggal 1 September 2020. Terus harga sahamnya saat 1 September ini open 466, closingnya 470 ya, naik cuma sedikit lah. Untuk waktu come date-nya tanggal 8 September, dia harga sahamnya 483,
closingnya itu 457. Artinya ada penurunan yang cukup signifikan saat come date ya. Terus dia terbitin saham REIT-nya itu 7,5 miliar lembar dengan harga tebus 250 sehingga dia mendapatkan dana 1,875 triliun. Target dana yang didapat rasionya 5 lembar saham lama akan mendapatkan 2 lembar saham baru, tidak ada warrantnya, equity-nya 20 triliun ya. Nah, artinya kurang dana yang didapatkan berbanding equity itu sekitar 8%-an lah. Kalau ini equity-nya 12,3 triliun, dana yang didapatkan 840 miliar. Nah, ini kurang lebih hampir sama ya. Sekitar mungkin 7-8%. Nah, sekarang kita lihat prospektusnya si Medco. Nah, ini laporan penyampaian keterbukaan informasi dari Medco ya di website idx.co.id. Nah, di Medco ini kan waktu ini keluar nih, sama prospektusnya kan kayak Friend. Terus nah ini keluar jadwalnya. Tapi di sini ada satu hal yang menarik, yaitu di mana dituliskan bahwa PT Medco sebagai pemilik bla 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 mewakili 50%, bla 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 berdasarkan surat pernyataan kesanggupan telah menyampaikan bukti kecukupan dana kepada OJK berupa surat pernyataan yang dimiliki oleh Bangkok Bank bla 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 memiliki dana sejumlah ini ya untuk singkatnya itu emitennya itu mau menebus saham REIT-nya. Jadi dia sudah men-state di prospektusnya. Terus demikian juga ini ya Diamond Bridge ini juga dia menyatakan akan melaksanakan HAMET-nya. Jadi perusahaan-perusahaan majority shareholder-nya itu akan menebus semua saham-saham REIT issue-nya ini. Nah, ini adalah suatu hal yang membuat saya merasa optimis ya untuk mengikuti REIT issue dari si Medco. Secara perusahaan saya lihat bagus, terus dia juga akan menebus saham majority shareholder-nya juga akan menebus. Namun, kalau kita melihat pergerakan harga sahamnya di saat REIT ya. Nah, di sini kan dia come date-nya 8 September. Come date-nya itu 8 September itu di ini ya. Nah ini ada tulisan R ini 8 September. Kita lihat tuh pergerakan sebulan sebelumnya ya. Nah misalkan saya ambil contoh yang di tanggal 7 ini ya. 7 Agustus. Nah 7 Agustus itu ini biasanya sama kayak Friend. Ini kan sekarang tanggal 17 Maret. Padahal REIT isunya kan masih April ya. Jadi 1 bulanan. Itu sudah keluar. Oh Medco ini mau REIT issue segala macam itu sudah keluar pasti. Nah itu direspon positif oleh market, dia naik, tiba-tiba naik lumayan kenceng ya di tanggal 11 Agustus, opennya 422, closingnya 478, artinya ada kenaikan 14%. Terus dia ada turun, naik, nah menjelang REIT issue itu dia malah cenderung sideways terus mau turun. Di hari REIT issue-nya, come date-nya itu malah chartnya itu jelek banget ya, jadi dia opennya di atas, closingnya tuh di bawah, minus 4,3% ya, seperti ini. Nah, terus dia sesudah come date malah anjlok terus-terusan, nggak berhenti-berhenti ya, sampai menyentuh bottomnya ini di 300-an. Nah, di sini saya waktu sudah turun terus, ini nggak kuat mental, akhirnya saya cut loss ya, dan ternyata ketika sudah sampai 300-an ini dia melejit terus hingga sampai hampir 800 ini ya, 790. Nah, ini saya ingat benar ya, proses di tahun 2020 kemarin ini wah sakit hati saya. Karena sudah analisa susah-susah, sudah tahu bahwa ini company-nya bagus, tapi ketika REIT issue digocek seperti ini akhirnya nggak kuat iman terus lepas barang seperti itu. Nah, bagaimana dengan si saham Friend? Nah, kalau saya lihat dari pergerakan si ini ya, si Medco. Di Medco ini menangnya dia itu kan men-state bahwa majority shareholder ini menebus semua. Seperti itu. Jadi itu adalah suatu poin yang sangat bagus. Nah, sedangkan kalau kita perhatikan di Friend itu tidak ada kata-kata tersebut ya. Jadi tidak ada kata-kata bahwa emiten itu akan melaksanakan HAMET-nya itu tidak ada kata-kata tersebut. Cuman kita akan perhatikan ya di mana sebentar ini Medco. Nah sekarang kita lihat itu dari yang Friend.
Nah, ini adalah chartnya friend ya. Dimana sekarang di Maret ini sempat ada kenaikan ya. Ini ada kenaikan yang cukup signifikan dari level 60 hingga ke 90-an. Terus ada sedikit penurunan di 87 ya. Nah, right isunya itu kan masih di sini, di April sini. Nah, kurang lebih di sini ya. Di tanggal 19 April untuk come date-nya. Nah, kita akan mencoba bagaimana berpikir dari sisi emitennya ya. Harga tebus dari right-nya itu adalah di 120. Ini yang sudah di state kan sama si emiten. Sudah public expose kan? Artinya kalau berarti ada skenario pertamanya ya. Kalau si emiten ini ingin agar investor retail ini menebus saham right-nya nanti, dia akan berusaha untuk menaikkan harganya itu minimal itu setara dengan 120. Nah, itu adalah skenario pertama. Cuman mungkin dalam perjalanannya nanti bisa jadi itu nggak mulus kayak gini ya, langsung naik ke 120 dalam waktu 1 bulan. Enggak. Ya ada kemungkinan dia bisa diturun-turunkan, digocek-gocek, terus tiba-tiba dinaikkan. Nah, itu ada kemungkinan. Atau misalkan dia bergerak sideways, terus mendekati hari H, mau right issues, dia akan bergerak naik seperti ini. Nah, itu kalau si emiten ingin agar investor retail itu menebus saham right-nya ya. Jadi ikut come date, terus saham right-nya, kalau harga induknya itu melebihi saham harga tebusnya, tentu kan itu menarik untuk ditebus. Berarti kan murah banget kan saham R-nya itu. Tapi kalau ternyata nanti, ini kita masuk ke skenario kedua ya. Kalau ternyata nanti mendekati bulan April, ternyata harga friend ini nggak kemana-mana ya. Nah, harga friend ini nggak kemana-mana sampai hari come date-nya itu ternyata misalkan ya tetap aja di 70 atau 80 atau di 60 bahkan ya. Maka otomatis kan nggak ada orang yang bakal mau nebus kan. Nah, misalkan harga induknya itu 70, terus harga tebusnya 120, ya siapa yang mau tebus? Kan pasti dijamin tidak ada yang mau nebus. Terus apa keuntungan dari emiten kalau tidak ada yang menebus? Tentu kan dia ini tujuannya melakukan right issue kan dia ingin dapat dana. Dapat dana mungkin untuk bayar hutang atau untuk ekspansi usaha segala macam. Nah, kalau nggak ada yang tebus, tentu ini bisa dibilangkan right issue-nya itu gagal ya. Cuman kalau emiten sudah mau melaksanakan right issue, biasanya dia itu sudah prepare matang-matang. Artinya, kalau ini sampai dibuat turun, nggak sampai harganya 120, maka ada kemungkinan itu ada yang namanya standby buyer ya. Nah, standby buyer ini yang kita infonya ini yang mungkin kita nggak tahu ya. Jadi saham-saham yang seharusnya terdelusi itu akan dimakan oleh si standby buyer ini, big player ini. Jadi retailnya akan terdelusi 20% lebih ya kalau saya nggak salah ya. Terus saham yang terdelusi itu akan dimakan oleh si standby buyer. Seperti itu. Nah, kalau kondisi seperti ini, maka kita jangan buru-buru untuk cut loss saham si friend ya, karena ada potensi sama seperti si ini Medco ya. Sesudah right issue dia kan digocek nih, turun terus sampai Oktober baru dia jos naik terus trennya kan, nggak berhenti. Nah, ada potensi hal seperti itu. Itu untuk skenario kedua dari si friend. Nah, jadi saya pun juga antusias nih melihat bagaimana potensi dari si saham friend. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya sih akan membeli sebagian dulu ya dari saham friend, karena kita nggak tahu apakah dia akan masuk ke skenario 1 atau masuk ke skenario yang kedua. Kalau seumpama kita sudah punya sahamnya dulu sekarang, walaupun mungkin nggak 100% dari dana yang sebenarnya kita mau masuk ya, tapi ternyata nanti sahamnya misalkan diterbangkan ke 120 ya, kita sudah profit dong, walaupun profitnya belum sampai maksimal. Karena kita belinya kan nggak full force ya.
Tapi kalau misalkan ternyata kita pegang ya, terus kita melihat gelagatnya hingga mendekati come date-nya, right issue-nya itu si sahamnya ini nggak kemana-mana, bahkan cenderung turun. Nah itu kita jangan buru-buru untuk cut loss ya. Nah kalau mau ya kita sabar dulu, kan kita masuk nggak full kan. Nah begitu selesai proses right issue-nya, kalau dia memang mau turun terus, itu kita malah bersiap untuk average. Kita malah bersiap untuk membeli lagi, mengaverage seperti itu. Karena begitu prosesnya ini nanti selesai, kemungkinan untuk saham yang nggak ditebus oleh retail itu nanti akan dimakan oleh big playernya, itu baru sahamnya akan kembali diterbangkan. Seperti itu. Jadi ini saya melihat sih cukup menarik right issue dari si friend, dan mungkin teman-teman jangan kehilangan momen ya di proses corporate action dari friend ini. Nah mungkin teman-teman yang mempunyai opini atau mempunyai saran dari right issue si friend ini, boleh dong bantu saya juga dengan cara tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman yang merasa terbantu juga dengan analisa dari right issue, bisa bantu dengan cara share video ini ke teman-teman yang lainnya, supaya banyak orang juga yang bisa kita analisa sama-sama dari right issue si friend. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu, cuan selalu. See you guys.